Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru MTS Nahdlatul Muslimin? Semoga kalian semuanya tetap dalam kesehatan. Amin Allahumma amin. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas pengenalan tata tertib Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus. Tata tertib adalah suatu aturan yang harus ditaati oleh siswa-siswi Nahdlatul Muslimin, karena lingkungan kita adalah lingkungan Nahdlatul Muslimin. Kenapa perlu diterapkan tata tertib? Karena tujuannya adalah untuk mendisiplinkan, karena disiplin itu sangat penting. Baiklah, tujuan diterapkannya tata tertib seperti yang tertulis di buku yang sudah kalian pegang semuanya, itu halaman 17. Di situ disebutkan tata tertib tujuannya adalah untuk menciptakan madrasah yang menuju meningkatnya mutu kualitas pendidikan. Kemudian yang nomor 2 adalah tertingkatnya mutu dan kualitas pendidikan menuju tercapainya tujuan pembangunan di segala bidang. Karena seorang siswa atau siswi yang membiasakan dirinya tertib, biasa mentaati peraturan, biasanya itulah yang nanti kedepannya itu, masa depannya itu lebih baik. Kemudian kode etik pergaulan di Madrasah Nahdlatul Muslimin itu meliputi setidaknya itu 3 hal. Yang pertama adalah pergaulan dengan kita atau murid-murid dengan bapak guru dan staf. Kemudian pergaulan siswa sesama siswa seangkatan atau sekelas, yang kemudian adalah kode etik pergaulan antara siswa dengan kakak kelasnya atau kakak kelas dengan adiknya. Contoh konkret ya, yang termasuk akhlak mulia atau sopan santun dengan bapak ibu guru adalah setiap kali bertemu dengan bapak ibu guru mengucapkan salam, berjabat tangan antara siswa dengan bapak guru, antara siswi dengan ibu guru, itu dengan bapak ibu guru. Kemudian ketika kita berjalan, kita melewati pak guru ya, kalau kita memang terpaksa mau duluan, kita harus minta izin, atau bahasa Jawanya adalah amit nderek langkung, minta izin mendahului. Itu sopan santun. Kalau memang tidak tergesa-gesa, ya kita berjalan di belakang bapak ibu guru, atau mungkin cari tempat jalur lain. Misalnya kita di madrasah ini kepengen ke kantor, pas kita mau lewat ke kantor, kita lewat depan kelas, ada pak guru yang sedang berjalan kan. Kemudian kalian
tergesa-gesa cari alternatif lain, jalan alternatif lain menuju kantor, begitu. Jadi memang kita harus menjaga kesopanan kita terhadap bapak ibu guru di lingkungan Nahdlatul Muslimin. Ketika kita berbicara dengan bapak guru, dengan ibu guru, dengan staf di kantor, kita juga harus menjaga. Kita harus tahu diri, oh saya ini murid, berarti saya harus sopan berbicara dengan bapak ibu guru. Itu hubungannya dengan bapak ibu guru. Misalnya dengan sesama teman pun ya kita harus menjaga perasaan, jangan kita membuli, jangan kita istilahnya Jawa itu madani, kita mengolok-olok, memanggil nama teman dengan panggilan nama orang tua, itu menyakitkan bagi sebagian orang, bagi sebagian siswa itu menyakitkan. Maka kita juga harus menjaga perasaan orang lain, karena kita juga misalnya kita itu dipanggil dengan sesuatu yang tidak kita sukai, ya otomatis kita juga akan marah. Itu. Kemudian hak dan kewajiban, ya masih di halaman 17, hak dan kewajiban. Jadi siswa itu punya hak, punya kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang, ya berjalan seimbang. Untuk hak, siswa-siswi itu berhak mendapatkan hak mendapatkan pelajaran, berhak mendapatkan dibimbing, berhak mendapatkan penggunaan fasilitas umum yang ada di MTS Nahdlatul Muslimin, mendapatkan perlakuan baik dari bapak ibu guru dan staf di lingkungan Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin. Kemudian hak mendapatkan perlindungan. Jadi ketika ada siswa-siswi yang mempunyai masalah dengan temannya, bisa melaporkan kepada wali kelas, kepada BK atau guru piket. Nanti akan dibantu sampai selesai masalahnya itu apa, akan dikawal, akan didampingi sampai selesai. Kemudian termasuk kewajiban dari siswa-siswi itu harus berangkat tepat waktu, hadir di madrasah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu selain hari Senin dan Kamis, selain hari Senin dan Rabu. Untuk Senin dan Rabu, karena itu ada pertemuan wali kelas dengan siswanya pada hari Senin dan Kamis, maka khusus hari Senin dan Kamis itu siswa itu 15 menit sebelum jam 7 sudah ada di kelas, karena akan mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari wali kelas. Begitu. Kemudian apabila siswa-siswi tidak bisa berangkat, maka kewajibannya adalah membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali. Atau kalau itu memang ada hubungannya dengan sakit, itu bisa menggunakan surat dari kedokteran atau surat dari mantri, atau boleh itu. Tidak boleh membuat surat izin itu dibuatkan oleh temannya, itu tidak boleh, ini pelanggaran. Karena setiap tidak berangkat sekolah nanti itu akan dicek, akan ditanyakan kepada tetangganya, kepada orang tuanya, itu akan dicek oleh pihak sekolahan. Kemudian ketika pada jam pelajaran kosong, ya namanya Pak Guru itu juga manusia, terkadang mungkin ada kegiatan di kantor, mungkin sedang melakukan aktivitas yang harus dikerjakan sehingga datang ke kelasnya itu telat. Atau bahkan
tidak bisa hadir ke madrasah mungkin karena lagi sakit atau lainnya, maka bila kelas kosong, ketua kelas atau yang mewakili bisa melaporkan kepada guru piket atau guru BK pun boleh. Karena yang sering terjadi adalah ketika kelas kosong ini, yang pertama itu biasanya itu gojek, guyon yang kebelabasan sehingga mengganggu kelas sebelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada pertengkaran atau mungkin siswa ini guyonnya itu terlalu sehingga berpotensi menyakiti teman yang lain. Ya, agar kondusif, maka ketua kelas atau yang mewakili bisa melaporkan keadaan kelas yang sedang kosong kepada guru piket. Begitu. Ada lagi termasuk kewajiban dari siswa atau siswi ini tentang pakaian. Jadi siswa atau siswi di EMTS ini pakaiannya itu harus sesuai dengan hari yang ditentukan. Untuk hari Sabtu, Ahad itu menggunakan batik madrasah dan celana putih, berpeci hitam, berkaos kaki putih. Lah kaos kakinya ini harus 15 cm di atas mata kaki. Jadi panjangnya itu kira-kira 1 kilan dari tungkak. Jadi kakinya ini sepatu kemudian dibeginikan. Jadi ada 1 kilan. Nggak boleh pakai kaos kaki yang hanya menutupi sampai mata kaki itu saja, nggak boleh di sini. Kalau itu terjadi ya nanti akan disuruh beli karena tidak sesuai dengan peraturan. Kecuali kalau memang kaos kakinya memang tidak bisa dipakai karena mungkin kan masih basah atau gimana, lah itu boleh melapor, Pak atau Bu, saya hari ini tidak bisa pakai kaos kaki misalnya. Harus berterus terang dulu. Termasuk juga dilarang membawa HP. Kalau ternyata HP-nya terbawa, itu harus melapor kepada guru piket atau guru BK. HP-nya terbawa, HP-nya dititipkan sekalian, dimatikan, dikunci kalau perlu. Yang penting HP dibawa Pak Guru. Nanti setelah pulang atau akan pulang, HP-nya bisa diambil. Begitu. Kemudian pada hari Senin sama Selasa ini pakai OSIS lengkap. Ya, kalau putri ya otomatis memakai kerudung yang sesuai aturannya sini. Tidak boleh tidak sama. Kemudian yang putra juga berpeci, berkaos kaki putih dan bersepatu hitam. Jadi untuk semua hari itu sepatunya harus sepatu hitam, polos, bertali sepatu. Boleh ada kelekepannya, tetapi tetap juga harus bertali. Kemudian pada hari Rabu, Kamis itu pakai pramuka. Lah untuk pramuka warnanya itu sudah ada ketentuannya. Kemarin insya Allah sudah diterangkan ketika bertemu dengan wali kelas, itu pramukanya warnanya seperti apa, itu nanti bisa pembelian warna kain untuk pramuka bisa diseragamkan. Itu juga pakai sepatu hitam dan kaos kaki untuk hari Rabu dan hari Kamis adalah kaos kaki hitam. Begitu. Dan khusus untuk putra tidak boleh memakai celana bermodel pensil. Ya, sekali lagi khusus untuk putra tidak boleh memakai celana model pensil. Karena
sudah ada aturannya, ukuran lingkar yang bawah itu berapa, itu sudah ada ukurannya, ada standarnya. Jadi itu yang harus wajib ditaati. Bila ada siswa yang memakai celana pensil, maka kami dari pihak madrasah akan meminta anak tersebut, siswa tersebut melonggarkan, istilah didedel dulu. Bila 1, 2, 3 kali kok masih bandel, tidak mau merapikan sesuai aturan, ya nanti orang tua akan dipanggil. Begitu. Itu masalah tentang kewajiban. Kemudian termasuk mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ada yang wajib, seperti pramuka, itu wajib diikuti. Jadwalnya itu hari yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada di madrasah. Nah, itu harinya apa? Ya nanti tinggal menyusul pada waktu sudah terbit dari aturan tersebut itu. Termasuk peci untuk putra, pecinya itu harus tampol seperti ini ya. Tidak ada batik-batiknya, tidak ada tulisan NU-nya. Itu kalau di sini tidak boleh. Bukan berarti sini bukan NU, enggak. Tapi memang harus hitam polos begitu, bukan ada alasan yang lainnya. Kemudian larangan-larangan siswa MTS Nahdlatul Muslimin. Larangan yang pertama adalah larangan yang dilarang oleh agama. Mencuri, mabuk. Dua-duanya ini bila terbukti maka dengan harus ada hitam di atas putih, berjanji tidak akan mengulangi. Setelah itu kok masih dijalani lagi, maka akan ada sanksi yang lebih berat lagi. Kemudian meninggalkan lokasi madrasah, itu istilahnya bolos, itu juga termasuk larangan, kecuali sudah di madrasah izin sama guru piket, izin sama Pak Satpam, nah itu boleh keluar. Kemudian termasuk larangan itu bersolek, bagi siswi dilarang memakai gincu, memakai lipstik, dilarang menor lah istilahnya. Ya kalau sekedar ya, namanya perempuan ya boleh merias wajahnya, istilahnya ya sekedarnya saja, tidak boleh yang tebal-tebal, itu tidak boleh. Dan juga sewaktu-waktu akan diadakan razia tentang lipstik, bedak, dan mungkin juga razia HP juga. Kemudian berkata kotor, menghujat, memaki, itu juga termasuk larangan. Nah, karena larangan, siswa yang diperlakukan seperti itu boleh melaporkan kepada wali kelas. Nanti wali kelas yang akan menindaklanjuti. Kemudian kalau merusak lingkungan, merusak fasilitas-fasilitas di sekolahan, itu juga termasuk larangan. Dan bila memang terbukti dia melakukan pengerusakan, maka sanksinya adalah mengganti. Misalnya begini, main bola di kelas, terkena lampu listrik neon, rusak, pecah, nah siswa tersebut harus mengganti. Itu contoh kecil. Kemudian membawa alat elektronik termasuk HP, mungkin player musik, mungkin laptop. Nah, itu yang tidak ada izin dari bapak guru, maka barang-barang tersebut akan disita oleh bapak guru. Ya, disita itu nanti yang mengambil adalah orang tuanya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian
Sanksi bagi yang melanggar yang pertama adalah dilakukan secara langsung, teguran secara langsung, bahwa kamu untuk melanggarnya ini. Ya, untuk besok jangan diulangi lagi. Itu teguran langsung. Bila sudah dilakukan teguran langsung kok besok-besoknya masih diulangi lagi, maka akan ada teguran secara tertulis. Teguran secara tertulis ini nanti ditujukan kepada orang tua. Sudah ada teguran tertulis, ya, orang tua sudah mengetahui kok masih ada pelanggaran lagi, maka akan ada tindakan lebih lanjut di atasnya lagi. Termasuk kalau ada peningkatan pelanggaran itu akan diskors. Diskors itu tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas. Kalau lebih parahnya lagi, sudah tidak bisa ditata, tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di Madrasah Nahdlatul Muslimin sini, maka dengan berat hati siswa atau siswi tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya. Begitu. Intinya sambil berjalan nanti lama tahun siswa-siswi baru akan memahami bagaimana pentingnya tata tertib, karena manusia yang tidak punya aturan itu akan cenderung akan menghakimi, akan istilahnya apa ya, kepingin menang terus begitu. Makanya adanya tata tertib, ini ada pengontrolan, melindungi teman-teman sing kurang berani atau istilahnya minderan begitu. Jadi tata tertib itu termasuk begitu juga kegunaannya. Demikian singkat yang saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi pada langsung prakteknya. Nah, semoga anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru MTS Nahdlatul Muslimin, diberikan kesehatan, diberikan terbuka hatinya, terbuka pikirannya, akan mudah memahami pelajaran-pelajaran yang ada di MTS Nahdlatul Muslimin, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan orang tuanya juga semoga diberikan kesehatan, lancar usahanya, lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.